kesempatan dan kesempatan untuk bertemu pada tempat yang sederhana ini, dan terima kasih juga sudah berkenan hadir pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang modul perlindungan anak. Pada modul ini ada beberapa sesi perlu kita pelajari. Sesi yang pertama itu pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, bapak-bapak ini atau peserta diharapkan mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Adapun indikator keberhasilan kita hari ini, pada pertemuan hari ini itu peserta harus mampu menjelaskan pengertian hak-hak anak, menjelaskan klaster hak anak, serta harus mampu menjelaskan pengertian kekerasan, perlakuan salah, menjelaskan jenis, contoh dan dampak kekerasan perlakuan salah, melakukan deteksi dini terhadap kekerasan seksual, mempraktikkan cara pencegahan penanganan kekerasan perlakuan salah di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. 7. Memahami pengertian anak istimewa dan mempraktikkan cara pencegahan kekerasan perlakuan pada anak istimewa. Jadi indikator yang dimaksud itu yang pertama menjelaskan pengertian hak-hak, menjelaskan pengertian anak dan hak-hak anak. Pertama, pengertian anak. Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi anak yang masih berada dalam kandungan sampai usia 17 tahun sebelum masuk di 18 tahun itu masuk dalam kategori anak. Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Jadi hak-hak anak dapat diartikan itu hak melekat atau asasi pada diri anak, pemberian Tuhan Yang Maha Esa, hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Kewajiban orang tua jika tidak dipenuhi sama dengan pelanggaran hak. Jika orang tua tidak memenuhi sama dengan melanggar undang-undang perlindungan anak. Orang tua tidak mampu sama dengan negara harus ambil alih. Jadi ketika ada orang tua yang tidak mampu memenuhi hak-hak anak itu akan tanggung jawabnya diambil alih oleh negara. Terus selanjutnya ini adalah jenis-jenis kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Jadi ada beberapa jenis kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Contohnya, memukul, mencubit atau menampar, menendang, menginjak-injak, mengguncang-guncangkan badan anak, memasukkan cabai ke mulut, sambalado. Selanjutnya, kekerasan psikis. Itu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan ataupun disadari oleh pelaku. Ini gambar tentang kekerasan psikis. Itu contoh-contoh dari kekerasan psikis itu memelototi anak, mengatakan anak bodoh, anak tuli, ini termasuk seperti pertama sudah menjelaskan poin-poin tentang contoh-contoh psikis, kekerasan psikis terhadap anak. Selanjutnya membanding-bandingkan, membenci anak, setiap emosi atau marah sasarannya itu pada anak, terus tidak menegur anak. Jenis kekerasan selanjutnya itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman
Jadi kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Adapun contoh-contoh kekerasan seksual terhadap anak, pertama, pantat dicolek, alat kelamin diraba-raba, payudara diremas-remas, dipaksa melakukan oral seks, diperkosa, disodomi, dijual ke mucikar dan lain-lain. Terus di sini ada 31 hak-hak anak. Yang pertama, bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, bebas beribadah sesuai agamanya, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi, standar hidup yang layak, bebas pribadi dan tindakan penangkapan fenomena. Jadi dari ketiga 31 poin-poin ini, itulah yang dimaksud dengan hak-hak anak. Seperti pada gambar ini menjelaskan anak bermain dan sebagainya. Terus pengertian kekerasan terhadap anak. Adapun pengertian kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Jadi kekerasan ini bisa mengakibatkan penderitaan baik itu fisik, psikis, seksual, dan sosial terhadap anak. Seperti pada gambar yang kita lihat ini adalah contoh kekerasan orang tua terhadap anak. Seterusnya, perlakuan salah. Jadi perlakuan salah itu adalah segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab dalam mempunyai kuasa dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan terhadap anak. Semoga bapak-bapak bisa mengerti apa-apa tujuan pembelajaran pada sore hari ini dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan bapak-bapak di rumah. Jadi pada hari ini pertemuan kita saya tutup. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.